Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja positif penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan di sepanjang tahun 2025. Meski demikian, langkah industri perbankan dan pembiayaan di tahun 2026 ini masih dibayangi oleh pelemahan daya beli masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja intermediasi perbankan dari awal Januari hingga November 2025 meningkat dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai. Pada November 2025, kredit tumbuh 7,74% secara tahunan atau year on year menjadi Rp8.314,48 triliun. Kinerja didukung pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 18,33%, pengadaan listrik, gas dan air 21,83%, industri pertambangan 11%, serta konstruksi 8,14%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi cetak pertumbuhan tertinggi yaitu 17,98% secara tahunan, ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kemudian kredit konsumsi tumbuh 6,67% dan kredit modal kerja tumbuh 2,4%. Adapun dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 12,6%, sedangkan kredit UMKM terkontraksi 0,64%. Sementara di sektor perusahaan pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 1,9% secara tahunan pada November 2025 menjadi Rp506,82 triliun yang didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh 8,99% secara tahunan. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing, NPF gross tercatat 2,44% dan NPF net 0,85%. Adapun gearing rasio PP tercatat 2,3 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tantangan penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman. Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Pemerintah II Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kemudian sudah bergabung Pak Rian Kerianto, Ekonom Senior, dan juga Asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Aris, apa kabar Pak? Baik, halo Mas Pras, selamat tahun baru, semoga tahun 2026 kita diberkahi dan perekonomian semakin bagus di tahun 2026. Baik, amin. Pak Aris, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar saya luar biasa hari ini. Luar biasa ya Selamat Pak, Happy New pagi. Year Pak Rian. Happy New Year juga, Pak Baik. Aris juga. Sebelum membahas, sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Aris bisa menyampaikan sedikit review ya terkait dengan kinerja industri pembiayaan begitu ya, di sepanjang tahun 2025, terutama nih saat momen-momen seperti Nataru tahun ini. Apakah itu bisa menjadi trigger untuk bisa mendongkrak kinerja dari industri pembiayaan, Pak Aris? Oke, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat memang di industri pembiayaan, data dari Gaikindo, karena industri pembiayaan itu yang paling besar adalah memang dari sisi pembiayaan kendaraan. Itu menjadi porsi terbesar di perusahaan pembiayaan. Dan kalau kita lihat dari pembiayaan itu, roda 2 dan roda 4 memang menjadi mayoritas pembiayaan di industri ini. Jadi memang triggernya dari penjualan kendaraan, karena penjualan kendaraan di Indonesia hampir 80% itu memang dibiayai dari perusahaan pembiayaan, mau roda 4 dan roda 2. Jadi kalau kita lihat sebagai trigger utamanya bisnis pembiayaan, penjualan kendaraan roda 4 dari Gaikindo di tahun 2025 ini memang datanya kita rilis berdasarkan dari media. Ya, resminya belum, tetapi data sudah terilis adalah sebanyak retail 833.000 unit di tahun 2025. Nah, kalau kita perbandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan sekitar 6,5% penjualan retail di Indonesia. Tapi kalau kita perbandingkan dengan target dari Gaikindo sendiri,
Pertama, di tahun 2025 mereka menargetkan 900.000 unit. Lalu dikoreksi di pertengahan tahun sekitar 780.000 unit. Jadi kalau kita perbandingkan dengan data koreksi, pencapaian di tahun 2025 ini melebihi targetnya dari 780.000 unit, tetapi kalau kita perbandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan sekitar 6,5%. Itu dari sisi penjualan kendaraan. Dari sisi realisasi kredit, kalau kita lihat realisasi kredit kita mengacu terhadap data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Pencairan kredit di tahun 2025 itu tercatat 491 triliun. Menurun sekitar 3,26 triliun bila kita perbandingkan dengan data sama-sama per November karena Desember belum terrilis, dengan data November tahun 2024 di mana di tahun 2024 realisasi kredit tercatat 507,582 triliun rupiah. Sehingga itu terkoreksi 3,26%. Dan kalau lihat kita segmennya, segmen yang terkoreksi lebih dalam adalah segmen dari pembiayaan kredit kendaraan atau mobil. Oke. Nah, kalau kita lihat dari cerminan itu memang full year 2025 pertumbuhan dari sisi industri perusahaan pembiayaan kurang bagus. Tetapi balik lagi kalau kita zoom in lagi ke kuartal 4. Ya, jadi kalau kita lihat data kuartal 4, kuartal 3 yang sudah terilis, Oke. penjualan retail itu per bulannya ada 204, totalnya adalah sekitar 24.000. Jadi kalau kita lihat data month on month di kuartal ke-4 ya, itu ada peningkatan. Desember itu 93.000 unit, Desember itu 93.000 unit, meningkat dari November sekitar 79.000. Jadi kuartal keempat November dan Desember itu peningkatannya cukup lumayan bagus dari 79.000 ke 93.000. Sedangkan kalau kita bagi rata-rata ya per bulan di tahun 2025 penjualan kendaraan itu ada 69.000. Oke. Nah, jadi memang peningkatan terjadi di kuartal keempat Baik. ya 2025. Jadi snapshotnya ataupun zoom innya ada harapan kalau kita melihat kuartal keempat punya penjualan kendaraan. Begitu Mas Pras. Baik, berarti memang industri otomotif lah ya bisa dikatakan masih menopang ya dari industri pembiayaan di sepanjang tahun Betul. 2025. Nah, Pak Rian, lantas kalau kita cermati dari pendistribusian ataupun penyaluran kredit dari sektor perbankan sendiri bagaimana Pak? Momen Nataru apakah lebih tinggi atau bagaimana? Kalau tadi memang dari sisi industri pembiayaan juga trennya positif begitu nih Pak Rian. Baik, kalau dari sisi perbankan ya kita lihat strukturnya itu secara agregat kan pertumbuhan ini data rilis resmi itu kan per November kemarin ya, Ya. yang end of the year belum keluar. Jadi kita pertumbuhan kredit secara tahunan itu per November kemarin 7,74%. Artinya masih di bawah target baik itu oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun oleh RBB atau rencana bisnis bank secara agregat maupun secara individual. Karena target waktu itu pertumbuhan kredit seingat saya itu 9 sampai 12%. Oke. Jadi ini bahkan batas bawah pun belum mencapai. Nah, lalu kalau kita bedah kredit menurut penggunaan jenis apa yang growth-nya paling tinggi itu sebenarnya cukup menarik. Yang pertumbuhan tertinggi itu adalah kredit investasi. Itu tumbuhnya luar biasa sebesar 17,98%. Kemudian diikuti dengan kredit konsumsi atau consumer loan itu 6,67%. Dan yang terakhir itu kredit modal kerja atau working capital itu 2,0%. Sehingga secara agregat pertumbuhan kredit sepanjang tahun lalu kurang lebih ya 7,7 atau 7,8% lah ya. Nah, yang menarik ini Mas Pras, Pak Risyawan juga bahwa baru kali ini pertumbuhan kredit itu jauh di bawah pertumbuhan funding atau Oke. DPK. DPK kita itu sepanjang tahun lalu itu tumbuhnya double digit, kurang lebih 12%-an. Artinya ini memberikan sinyal kuat bahwa satu,
memang teman-teman pebisnis mungkin mengurangi portofolio pinjamannya ke perbankan. Sebaliknya pemilik-pemilik dana kita lebih safe, lebih nyaman, tetap menyimpan dananya itu di perbankan. Karena pertumbuhan DPK-nya luar biasa besar, yaitu double digit alias 12%. Nah, mudah-mudahan eh, konstruksi seperti ini di tahun ini bisa bergeser. Dalam artian kita kembali kalau kita mau betul-betul economic growth, tentunya ya pertumbuhan kredit minimal lah setara atau sejajar dengan pertumbuhan funding. Bahkan kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi lagi, katakanlah 6%, 6,5%, bahkan nanti sampai 7%, maka mungkin kecepatan atau akselerasi pertumbuhan kreditnya harus lebih 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 dulu baru Oke. diikuti pertumbuhan DPK. Itu secara highlight kinerja kita sepanjang tahun lalu. Yang kurang lebih Ya. ini shortcutnya aja. Kalau kondisinya itu betul-betul tahun ini ceteris paribus seperti tahun lalu, ya kurang lebih picture seperti ini akan tercarry over di tahun 2026 ini. Itu Mas Pras. Baik, baik. Nah, kita lihat seperti apa prospek dari sisi penyaluran kredit perbankan di tahun 2026, kemudian juga dari industri pembiayaan dan tantangannya seperti apa. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya, Pak Rian juga Pak Aris, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih penyaluran kredit perbankan ya di sepanjang tahun 2025, tepatnya per November 2025. Ini data dari OJK yang menyampaikan bahwa di Oktober 2025 tercatat 8.220 triliun rupiah, dan kalau kita sandingkan dengan November di bulan berikutnya ada kenaikan 7,74% seperti yang sudah disampaikan Pak Rian tadi, secara tahunan menjadi 8.315 triliun rupiah. Jadi trennya memang mulai ada kenaikan begitu ya dari sisi penyaluran kredit, meskipun kalau kita bandingkan dengan November 2024 pertumbuhannya masih double digit begitu, 10,79% secara tahunan. Dan berikutnya kita akan cermati bersama seperti apa sih profil risiko dari kredit perbankan kita per November. Dari NPL gross-nya per November 2,21%, ini turun dibandingkan dengan Oktober di 2,25%. Demikian juga dengan NPL net, ini menarik kalau kita cermati pemirsa, dari 0,86% di November ini memang juga lebih rendah dibandingkan dengan Oktober yang 0,9%. Sementara loan at risk-nya sendiri 9,22%, sementara di bulan Oktober 2025 9,41%. Itu dia untuk profil risiko kredit perbankan. Lantas bagaimana dengan nilai piutang dari perusahaan pembiayaan? Ini dia, kita akan cermati bersama trennya dari Juni sampai dengan November 2025. Ya, kalau kita cermati bersama memang perbandingan dan persentasenya ya fluktuatif begitu ya, meskipun cenderung naik kalau kita lihat dari bulan Juni 1,96%, sementara di November 1,09% begitu untuk nilai piutang pembiayaan, sementara nilainya 506,82 triliun rupiah di bulan November 2025. Dan bagaimana dari sisi profil risiko perusahaan pembiayaan? Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali juga. NPF gross-nya sendiri 2,44%, ini juga turun dibandingkan dengan Oktober 2,47%. Kemudian di NPF net ini perlu dicermati 0,85%, sementara di Oktober 0,83%. Untuk gearing ratio-nya 2,13 kali, sementara di Oktober 2,15 kali. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman, kemudian juga Bapak Rian Kiryanto. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana Anda melihat tahun 2026, Pak Aris, ini kalau dari sisi industri pembiayaan begitu, meskipun tantangan tadi kita sudah sampaikan di awal, ada daya beli, kemudian konflik geopolitik yang meluas begitu di global begitu, Pak Aris, silakan. Ya, memang di perusahaan pembiayaan kita bagi ada tantangan yang memang internal industri pembiayaan sendiri. Lalu kalau kita zoom out lagi dalam kondisi country economic dan lalu geopolitik. Country economic dan geopolitik kita sama-sama tahu lah, itu tantangan juga kita. Oke. Tapi di internal sendiri kalau kita melihat dari sisi Gaikindo, memang mereka menargetkan agresif sekitar 800 sampai dengan 1 juta unit penjualan di tahun 2026. Subjek itu memang meminta ada dikeluarkannya stimulus. Dan salah satu kutipan media pun Bapak Agus Gumiwang juga mulai menyuarakan
ya stimulus terhadap proposal stimulus terhadap sektor otomotif karena memang domino efeknya cukup lumayan berdampak terhadap pendapatan negara. Nah ini kalau kita lihat kalau tidak dilakukan itu memang rada berat untuk keluar dari angka di atas 800.000 unit. Ya walaupun kalau kita lihat indikator-indikator ekonominya cukup lumayan aman ya dari sisi inflasi, dari sisi BI rate, GDP cukup lumayan aman, tapi mungkin daya beli untuk kendaraan ini kalau tidak distimulus masih belum cukup kuat ya untuk meningkatkan penjualan kendaraan roda 4 yang akan berdampak implikasi terhadap pertumbuhan kredit di perusahaan pembiayaan. Itu satu. Nah, yang kedua memang tantangan-tantangannya kalau dilihat dari berbagai macam media di perusahaan pembiayaan juga sekarang banyak sekali tantangannya berhadapan dengan penjualan STNK only. Ya, itu yang salah satunya men-trigger NPF yang susah untuk turun karena memang banyak terjadi penjualan kendaraan yang hanya STNK saja. Nah, itu juga akan membuat perusahaan pembiayaan merasa tidak nyaman ya dikarenakan ada NPF-nya akan potensi lebih tinggi lagi. Lalu mungkin kejadian Mas tahu lah Mata Elang yang di Kalibata itu juga men-trigger berbagai macam hal perusahaan pembiayaan yang akan nanti berdampak untuk meningkatkan aspek prudensial, di mana aspek prudensial itu akan berdampak terhadap approval rate yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya atau keberanian perusahaan pembiayaan untuk merealisasikan kredit. Nah itu juga akan berdampak terhadap pertumbuhan kredit tahun 2026. Itu mungkin tantangan-tantangan internal dan eksternal Mas Pras. Baik, itu dia dari sisi industri pembiayaan. Untuk perbankan, bagaimana Anda melihat di tahun 2026 ini Pak Rian? Mungkin dari sisi permintaan, risiko pembiayaan begitu, apakah kondisinya sama atau mungkin lebih smooth ya untuk sektor perbankan nasional Pak Rian? Saya kira yang disampaikan Pak Ristiawan tadi confirm ya, itu juga kurang lebihnya akan terjadi juga di sektor perbankan. Karena kan sebetulnya naturally kan sektor perbankan maupun sektor non perbankan yaitu pembiayaan atau multifinance kan spiritnya sebetulnya sama. Kita sebagai lembaga intermediaris ya atau intermediate mana kita mendorong sisi permintaan atau demand yang betul-betul belum kuat apapun rasionalitasnya. Nah, kedua kalau faktor eksternal tadi saya ingin pertajam, mohon izin, itu gini, kalau kita lihat indeks kepercayaan pebisnis, indeks kepercayaan konsumen itu memang masih ada di atas threshold. Tetapi kalau kita lihat angka numeriknya, indeks itu sudah mulai melandai. Artinya apa? Ada faktor sentimen ketika tiap hari kita membaca ada aneksasi Amerika ke Venezuela, ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah, di jalur Gaza, ada pembajakan kapal-kapal tanker dari Venezuela, kemudian ada rumor kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, bahkan rumor terakhir misalnya nanti ada satu kawasan Greenland di kontinentalnya Denmark akan diakuisisi atau dianeksasi Amerika dan sebagainya. Itu membuat mindset atau perasaan lah, feeling daripada teman-teman pengusaha kita itu menjadi agak kecut gitu loh. Itulah yang membuat kenapa tingkat kepercayaan atau ya merasa insecure itu meningkat Mas Pras. Nah itu bisa berpengaruh secara psikologis, orang lalu mengurangi sisi demand, sisi permintaan. Dari mana kita melihatnya? Jelas tadi Pak Rizwan sampaikan bagaimana pertumbuhan pembiayaan juga masih tumbuh, cuman tumbuhnya sudah mulai melandai. Yang paling terang benderang adalah tadi data yang kita sampaikan, ternyata orang lebih suka menabung atau menyimpan dananya di bank ketimbang dia mengajukan fajar kredit. Nah itu kan cerminan orang menunda atau menahan untuk konsumsi, tapi tetap lebih prefer untuk menyimpan dananya di bank. Makanya pertumbuhan fundingnya kan double growth 12%, sementara loan growth-nya 7,5% aja nggak nyampe. Nanti jelas terang benderang bahwa ingin mengatakan sebagian pengusaha kita memang menahan diri tadi karena tingkat keyakinan atau tingkat konfidensialnya itu sudah mulai tererosi atau tergerus. Nah, bagaimana ini bisa disikapi oleh pemerintah kita? Salah satunya harus banyak komunikasi yang lebih optimis, tapi optimis yang betul-betul menginjak bumi, ya. Optimis tapi dengan kehati-hatian. Baik.
Nah, yang kedua juga tadi salah satu isunya adalah mengenai permintaan teman-teman pengusaha dari Kang untuk stimulus. Saya setuju. Karena sektor otomotif itu, Mas Pras, Pak Ristiwan, clear sekali memberikan multiplier efek yang luar biasa. Penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga secara sosial politik itu juga menjadi salah satu isu yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Saya kira itu menurut saya, Mas Baik, Pras. itu dia beberapa poin lagi-lagi bicara mengenai beberapa industri yang menopang dari industri pembiayaan otomotif yang nampaknya masih menjadi utama karena tadi multiplier effect-nya juga cukup luas begitu ya. Baik, kita akan jeda dulu Ya, sebentar, nanti kita akan bahas seperti apa sih tantangan dari sisi daya beli yang belum kita singgung nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Rian Faris, dan pemirsa oke. tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman, Ketua Bidang Hubungan Pemerintah 2 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kirianto, Ekonom Senior dan Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai industri, tadi sudah kita sampaikan dan kita bersama begitu Pak Aris dan juga Pak Rian, sektor otomotif yang diharapkan menjadi lokomotif lah kalau kita bicara mengenai industri pembiayaan baik dari sisi perbankan maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia. Nah, lantas bagaimana dari sisi masyarakatnya, konsumennya sendiri begitu. Tahun 2025 tantangannya masih terkait dengan daya beli. Nah, 2026 seiring dengan upaya pemerintah untuk bisa memperbaiki daya beli masyarakat, tingkat perekonomian nasional sendiri, apakah sudah mulai menunjukkan tren positif sehingga mungkin kansnya tahun 2026 ini lebih baik lagi nih Pak Aris? Oke, balik lagi kalau saya snapshot Ya, ya, zoom in dalam transaksi Gaikindo, penjualan Gaikindo di 2 bulan terakhir oke. di kuartal 4 itu cukup menjanjikan, Mas Pras. Cukup menjanjikan. Yang tadi saya sebutkan bahwa di bulan Desember penjualannya itu sekitar 93.000 unit. Ya, Di bulan November 79.000 unit. Rata-rata tahun 2025 itu sekitar 69.000 unit. Ya, itu berarti memang bulan-bulan terakhir di tahun 2025 itu mencerminkan ada pertumbuhan yang cukup lumayan signifikan. Tetapi, ya saya bilang tetapi, memang pertumbuhan itu ditopang dengan berbagai macam aktivitas exhibition dan penurunan harga. Ya, yang biasanya akhir tahun itu memang diskon unit-unit ya, otomotif itu kan jor-joran. betul. Ya, kita tahu di akhir tahun itu ada Gaikindo Jakarta Auto Week. Ya, dan banyak sekali produk-produk baru dikeluarkan. Ya, jadi memang gambaran pertumbuhan ataupun peningkatan penjualan itu ada, tetapi yang harus kita waspadai adalah memang secara full year itu masih terkoreksi. Ya, sehingga memang kita mengharapkan pemerintah mulai turun tangan untuk bisa menstimulus penjualan kendaraan tahun 2026 supaya memberikan insentif kepada masyarakat untuk mempunyai motivasi dalam melakukan transaksi kendaraan. Ya, jadi harapan itu ada, Oke. tetapi masih butuh tangan pemerintah untuk memberikan program-program untuk otomotif industri. Begitu, Mas. Itu dia ya, insentif tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rian juga diharapkan masih berlanjut untuk industri otomotif. Nah Pak Rian, perbankan sendiri melihat bagaimana kalau dari sisi penyaluran kredit tadi kan masih cukup oke, tapi dari konsumsinya masyarakat untuk bisa melakukan belanja, mengajukan pinjaman perbankan di tahun 2026 ini akan seperti apa begitu? Mengingat nanti ada juga momentum Ramadan dan Lebaran begitu Pak Rian. Jadi menurut saya untuk meningkatkan power to buy atau daya beli masyarakat ada dua approach menurut saya. Yang Oke, pertama bagi kelompok lapis bawah ya itu program-program insentif sosial atau social aid atau bantuan sosial itu tetap harus dikerjakan. oke, Karena dengan masyarakat lapis bawah itu memiliki sedikit kelebihan anggaran atau dana, dia bisa spending. Ya, meskipun spendingnya nggak begitu besar, tapi karena akumulasinya banyak, mudah-mudahan ini bisa mendongkrak PDB kita. Yang kedua, untuk yang kelas menengahnya itu sendiri, mungkin memang program dari pemerintah harus fokus kepada yang namanya penciptaan lapangan kerja atau job creation sebetulnya. Karena begini, kalau orang itu bekerja, dia dapat pendapatan, dia dapat penghasilan. Maka dari sebagian penghasilan itu, setelah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rutin, itu dipakai untuk saving atau untuk investasi. Nah, inilah yang akan ekonomi itu bergulir. Jadi kuncinya adalah satu, job creation bagi kelas menengah yang maaf kata kehilangan pekerjaan atau kena PHK itu di-create.
Ya Oke. tentu pemerintah harus memikirkan itu. Yang kedua untuk yang lapis bawah, social aid-nya tetap harus jalan. Karena ketika orang tuh seberapa besar pun per bulan dapat tambahan ya, entah 300.000 per bulan atau mungkin 600.000, itu bagi masyarakat lapis bawah itu meaning atau bermakna. Dia bisa belanja di berbagai retailer-retailer sehingga dia ada pengharapan. Nah inilah yang menghidupi ekonomi. Nah last but not least saya ingin sampaikan, tentu juga teman pengusaha juga harus lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber financing. Kalau itu sifatnya katakanlah untuk konsumtif, ya bisa lewat jalur perbankan, bisa juga untuk jalur pembiayaan atau multifinance. Bahkan di pembiayaan itu kan tidak melulu hanya misalnya penyaluran pembiayaan untuk roda 4 atau roda 2, tapi juga untuk heavy equipment atau alat-alat di Oke. sektor pertambangan. Nah, satu hal lagi juga kita punya jalur yang saya kira ini perlu diutilisasi lagi yaitu capital market. Saya lihat tadi sebentar highlight tahun lalu lumayan bagus. Indeks harga saham gabungan kita menyentuh angka 8.646. Oke. Nah, pemerintah menargetkan tahun ini kalau bisa tembus indeks kita 9.000. Nah, ini kan juga menjadi salah satu koridor yang lain selain jalur perbankan, di mana teman pengusaha bisa raising fund dari jalur capital market. Nah itulah highlight yang ingin saya address. Mudah-mudahan tahun 2026 Ya. mestinya lebih baik dari tahun 2025 lalu. Karena kalau lihat dari asumsi APBN, kemudian dari akumulasi rencana bisnis bank itu, secara numerik angka-angkanya itu lebih bagus, lebih tinggi dibanding prognosis realisasi tahun 2025. Itu Mas Pras. Baik, Pak Rian. Terakhir untuk Pak Aris, bagaimana harapan Anda kemudian tantangan yang tadi sudah disampaikan, apakah ini akan membangun optimisme yang lebih kuat lagi begitu di 2026 dengan suku bunga acuan Bank Sentral juga yang masih ditahan di 4,75%? Ya, jadi kalau saya melihat memang suku bunga acuan ini cukup lumayan membantu karena itu bagian dari biaya ya di perusahaan pembiayaan. Jadi itu cukup Oke. lumayan membantu walaupun memang kalau harapannya kita pernah memberikan pemerintah pernah menurunkan sampai dengan 3,75 suku bunga acuan di tahun 2020. Ya, tapi 4,75 itu masih acceptable. Sebetulnya perusahaan Oke. pembiayaan sekarang ini tantangannya adalah bagaimana dalam kondisi spending capacity yang menurun, itu kan relate dengan payment capacity. Oke. Payment Ya. capacity itu hubungannya dengan NPL ya. Jadi kalau misalnya spending capacity-nya strong, payment capacity pasti akan strong. Dan tadi satu lagi adalah NPL itu memang benar-benar turun, ya misalnya dari 2,47 di Oktober ke 2,44. Year on year dari 2,71 ke 2,44. Tapi ya harus diwaspadai bahwa written off atau hapus buku di tahun 2025 perusahaan pembiayaan pun meningkat. Ya, Oke. meningkat cukup lumayan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 Oktober itu hapus buku 19,7 triliun. Di tahun 2025 Oktober itu 22,47 triliun. Jadi ada peningkatan hapus buku 13,83%. Ini mencerminkan apa? NPL gross yang terbentuk itu bukan dari perbaikan portofolio tetapi hapus buku. Sehingga kita Oke. lihat Ya, ya. sehingga kita lihat realisasi di tahun 2025 turun. Dan Oke. lucunya gearing ratio juga sama. Gearing ratio di tahun 2024 itu adalah sekitar 2,3 kali Ya. dengan suku bunga acuan pada saat itu berada di 5,75. Di tahun 2025 November itu turun 2,13 kali padahal suku bunga acuan itu turun ke 4,75. Berarti apa? Perusahaan pembiayaan banyak menolak permintaan kredit karena fokusnya bagaimana untuk bisa menyehatkan kembali portofolionya dalam tekanan spending capacity yang relate terhadap payment capacity yang melemah. Ya, jadi Oke. memang yang kita harapkan adalah ada program-program dari pemerintah tadi seperti apa yang dikatakan Pak Rian terkait dengan langsung bantuan-bantuan terhadap masyarakatnya, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain untuk meningkatkan daya beli dan daya bayar sehingga perusahaan pembiayaan juga akan mempunyai keberanian Ya. untuk melakukan persetujuan realisasi kredit yang diajukan oleh masyarakat begitu. Baik, itu dia. Berarti memang harapannya masih tetap sama begitu ya terkait dengan hadirnya negara begitu ya dalam beragam Betul. industri keuangan di Indonesia khususnya di perbankan dan juga industri pembiayaan di Indonesia sehingga tahun ini akan lebih kuat lagi, lebih solid lagi untuk dari si daya dorongnya ya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui tadi penciptaan
lapangan kerja dan bantuan sosial yang secara langsung kepada masyarakat bawah. Baik, Pak Rian, Pak Aris, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak Rian, Pak Aris. Sampai jumpa kembali Mas Pras, Parian. Terima kasih, Mas Rias. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas tax holiday mendorong minat investasi di tahun 2020.